Siapa sangka, wanita desa yang dulunya bersihkan toilet di Korea ini, kini diundang ke istana, jadi pembicara di depan para CEO. Apa rahasianya? Ketika kamu hanya punya satu harapan, satu tiket, dan sejuta doa itu cukup untuk memulai takdir luar biasa, semua orang menertawakannya ketika dia bilang ingin ke Korea, bukan untuk jadi artis K-pop, bukan juga jadi turis, tapi untuk bekerja. Apapun itu, bahkan kalau harus membersihkan toilet, bagi Lestari, gadis desa asal Blitar, cita-cita sederhana itu bukan mimpi muluk, tapi satu-satunya jalan keluar dari jeratan kemiskinan yang mencekik keluarganya sejak ia lahir. Setiap pagi, Lestari bangun dengan harapan yang lebih besar dari nasi di piringnya. Di kampung, ia terbiasa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, upahnya pas-pasan, bahkan kadang tak dibayar, tapi ia selalu pulang dengan senyum, agar ibunya tak merasa bersalah telah melahirkannya di tengah kekurangan. Keputusan merantau ke Korea datang dari luka yang terlalu dalam. Ayahnya meninggal karena tak mampu bayar biaya rumah sakit. Saat itulah Lestari berjanji bahwa tak akan ada lagi kematian karena kemiskinan di keluarganya. Ia belajar keras, diam-diam mengambil kursus bahasa Korea murah di kota, dan menabung recehan dari sisa gajinya. 1 tahun kemudian, Lestari berdiri di bandara, menggenggam tiket satu arah dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apa yang menunggunya. Di sana, ia hanya tahu satu hal, tak boleh menyerah, karena pulang tanpa hasil lebih menyakitkan dari tinggal di negeri orang. Hari pertama di Korea, Lestari langsung dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia diterima sebagai petugas kebersihan toilet di stasiun bawah tanah, pekerjaan yang bahkan warga lokal enggan lakukan, tapi Lestari menerimanya tanpa ragu. Dengan seragam lusuh dan tangan bersarung karet, ia menyikat lantai toilet sambil mengulang kata-kata bahasa Korea agar lidahnya tak kaku. Toilet demi toilet ia bersihkan, sambil hatinya ia jaga agar tetap bersih dari rasa malu. Ia tahu pekerjaan ini halal, dan ia bangga bisa menghasilkan uang dari keringatnya sendiri, bukan belas kasihan. Tiap malam, ia tidur di kamar kos sempit berisi 4 orang, makan mie instan, dan menulis mimpinya di dinding dengan spidol. Suatu hari aku akan jadi pengusaha. Tulisan itu jadi semangatnya saat rela, jadi pelipur saat direndahkan, dan jadi doa dalam setiap tetes keringatnya. Satu hal yang membuat Lestari berbeda dari para TKI lainnya, ia suka memperhatikan, ia mencatat merek pembersih terbaik, cara perusahaan, logistik, mengatur jadwal pengiriman barang, hingga strategi promosi waralaba kecil di stasiun. Diam-diam, ia belajar bisnis dari jalanan, dari lantai toilet hingga toko-toko kecil. Ia menyerap semua ilmu praktis, sambil membayangkan suatu saat ia punya usaha sendiri di negeri asing ini. Sampai suatu hari, nasib membawanya bertemu dengan seorang wanita tua Korea yang suka nyihir, tapi tajam matanya. Nenek itu adalah pemilik warung kopi kecil yang melihat kerja keras Lestari setiap pagi. Kamu bersih, kamu rajin, kamu beda, katanya suatu pagi. Bantu aku jual kopi di warung, kamu kerja 2 jam pagi, 2 jam sore, mau? Itulah awal perubahan besar yang tak pernah Lestari duga. Ia tak hanya bersihkan toilet, tapi mulai belajar berjualan. Ia melihat bagaimana nenek itu mengatur bahan baku, memperlakukan pelanggan, dan menghitung laba rugi. Dan yang paling mengejutkan, setiap sore, nenek itu memaksanya duduk dan belajar mengelola uang. Aku tidak mau kamu kerja seumur hidup. Aku mau kamu mandiri, kamu bisa lebih dari ini, katanya. Penutup bab, dan di balik cangkir kopi hangat yang ia sajikan tiap pagi, diam-diam Lestari sedang menyeduh masa depan. Masa depan yang tak lama lagi akan mengguncang dunia bisnis Korea. Kadang, kesuksesan tak datang dari gelar atau modal besar, tapi dari segelas kopi hangat dan hati yang tak pernah lelah belajar. Bintang-bintang pagi itu, Lestari menuangkan kopi dengan tangan gemetar. Ini bukan karena suhu udara musim dingin, tapi karena untuk pertama kalinya ia dipercaya membuat kopi racikan sendiri di warung si nenek Korea. Tangannya sedikit gugup, tapi matanya penuh semangat. Kalau gagal, ulangi lagi, jangan takut salah, ujar nenek sambil mengangkat alis. Kalimat itu terdengar keras, tapi menyimpan kasih yang mulai ia rasakan seperti ibu sendiri. Warung kopi itu bukan sekadar tempat dagang, itu adalah sekolah. Bisnis pertama bagi Lestari. Setiap hari, ia mencatat berapa banyak gelas kopi terjual, apa yang membuat pelanggan balik lagi, hingga jam-jam paling ramai. Nenek itu memang cerewet, tapi disiplin. Setiap kesalahan ditanggapi serius, tapi selalu disertai nasihat. Bisnis bukan cuma soal jualan,
Tapi soal rasa, bikin orang kangen balik lagi, itu baru bisnis. Katanya, di sela-sela kerja, Lestari mulai punya ide kecil, kopi kemasan. Ia melihat banyak orang terburu-buru di stasiun, tak sempat duduk minum. Lalu ia berpikir, bagaimana kalau mereka bisa bawa kopinya? Ia uji coba buat kopi botol kecil dengan resep sendiri, diberi nama Kopi Lestari Hangat Sampai Hati. Awalnya hanya 5 botol per hari, dititipkan di warung nenek. Ternyata, laris manis. Pelanggan bilang rasanya beda, hangat, tidak pahit, dan menyegarkan. Padahal Lestari hanya mencampur resep tradisional kopi Jawa dengan teknik brewing Korea. Kabar tentang kopi buatan bak pembersih toilet itu menyebar ke para karyawan stasiun. Lestari mulai kewalahan produksi, tapi ia tidak menyerah. Malam hari, ia menyidus, mengisi botol, memberi label sederhana hasil cetak di warnet, lalu menjualnya esok pagi. Ia kerja nyaris tanpa tidur. Suatu pagi, seorang pemuda Korea berpakaian rapi mendatangi warung. Ia CEO startup FB kecil. Saya dengar tentang kopi ini, kamu pemiliknya? Tanya si pemuda. Lestari mengangguk ragu. Ia takut ditipu, takut dihina, tapi pemuda itu malah tersenyum. Aku ingin ajak kamu ikut event UMKM di Busan minggu depan. Gratis, kopi kamu unik. Itu adalah pertama kalinya Lestari naik kereta ke Busan, bukan untuk liburan, tapi untuk menjual mimpinya. Ia membawa 50 botol kopi, berdesakan dengan pedagang kecil lain, mencoba menjual produknya dengan bahasa Korea patah-patah. Tapi justru, karena itu, banyak orang tertarik. Kamu dari Indonesia? Ini resep asli Indonesia ya? Pertanyaan-pertanyaan itu jadi awal dari ketertarikan banyak pengunjung. Dalam 2 hari, semua botol kopi Lestari ludes. Ia bahkan ditawari kerja sama kecil-kecilan untuk memproduksi lebih banyak. Seorang dosen universitas juga mengundangnya bicara soal inovasi kuliner diaspora. Dari cuci toilet ke warung kopi, dari warung kopi ke pameran UMKM, semua hanya dalam hitungan bulan. Tapi Lestari tak lupa dari mana ia datang. Ia tetap kerja bersih-bersih di pagi hari, tetap bantu nenek jualan kopi, dan tetap hemat. Ia menolak pindah ke kos mahal. Kalau terlalu cepat naik, nanti lupa daratan, katanya pelan pada diri sendiri. Sampai suatu malam, Lestari menatap kalender, lalu menangis pelan. Tepat setahun lalu, ia tiba di Korea hanya dengan koper kecil dan 2 potong baju. Sekarang, ia punya produk sendiri, sedang proses izin usaha, dan dikenal di lingkungan bisnis kecil Korea. Dan saat ia menutup warung malam itu, Lestari tahu satu hal, kopi hanyalah awal, tapi semangat yang diseduh bersama doa, itulah yang akan membawanya jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Bintang-bintang Takener to Coffee Queen ditonton. Popularitas itu bukan akhir, tapi ujian baru. Apakah kamu siap tetap rendah hati saat dunia mulai mengenalmu? Pagi itu, Lestari hampir menjatuhkan termos kopinya saat seseorang mengetuk pintu warung dengan kamera besar. Annyeonghaseyo, Mbak. Lestari, kami dari stasiun TV lokal. Kami dengar tentang kopi buatanmu yang viral, kata wanita muda berambut pendek sambil tersenyum ramah. Lestari terpaku. Wartawan di TV viral? Rasanya semua kata itu terlalu jauh dari kamus hidupnya. Tapi hari itu, ia duduk di depan kamera untuk pertama kalinya, menceritakan kisahnya. Dari pembersih toilet, hingga pencipta kopi unik yang laris di kalangan karyawan stasiun. Wawancara itu ditayangkan malamnya, dan esoknya, warung kopi tempat ia biasa bantu-bantu penuh sesak. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk melihat langsung wajah Lestari. Mereka penasaran, bagaimana mungkin seorang migran Indonesia bisa mencuri perhatian media Korea hanya dengan botol kopi buatan tangan? Apakah kamu pakai bahan rahasia? Tanya seorang pelanggan sambil tertawa. Lestari ikut tertawa, tapi hatinya mulai gelisah. Popularitas memang menyenangkan, tapi juga mengundang tatapan sinis dari beberapa orang, termasuk dari sesama pekerja migran. Dia mah cuma hoki, baru sebentar di sini, udah sok terkenal. Kalimat itu terdengar saat Lestari sedang membersihkan meja. Ia pura-pura tak dengar, tapi hatinya perih. Namun ia tak membalas. Ia tahu, sukses tak bisa dijelaskan pada orang yang tak mau melihat perjuangan. Namun masalah sebenarnya datang bukan dari gosip, tapi dari ketidakpastian bisnis. Setelah diliput TV, permintaan kopi meningkat drastis. Lestari kewalahan produksi. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk sewa dapur produksi dan rekrut bantuan. Tapi uangnya terbatas, ia juga belum mengurus izin usaha resmen.
Saat itu, seorang wanita Korea paruh baya datang ke warung. Ia memperkenalkan diri sebagai Kim So-yeon, pemilik jaringan toko makanan khas Asia. Aku suka cerita kamu. Aku ingin bantu invest. Kita bisa produksi besar-besaran. Tapi kamu harus serahkan hak merek ke perusahaanku. Lestari terpaku, ini kesempatan besar. Tapi juga taruhan besar. Ia berdiskusi dengan nenek pemilik warung. Wanita tua itu hanya menatap Lestari dan berkata pelan, kalau kamu jual nama, kamu jual jati dirimu. Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Ia ingat bagaimana ia menuliskan label kopi Lestari dengan tangan gemetar. Penuh harapan, ia ingat rasanya mengaduk kopi jam 2 dini hari sambil menahan kantuk. Akhirnya, ia menolak tawaran itu dengan sopan tapi tegas. Saya ingin tetap pegang usaha saya sendiri. Kalau harus lambat, saya ikhlas. Keputusan itu membuatnya dihormati dan justru membuat media makin tertarik padanya. Kali ini, bukan hanya stasiun lokal, tapi juga kanal YouTube bisnis internasional. Salah satu video berjudul From Toilet Cleaner to Coffee Queen ditonton jutaan orang. Dan tak lama kemudian, undangan demi undangan datang dari seminar bisnis, dari kampus-kampus, bahkan dari acara TV besar, Global Wow Inspire Korea. Di studio TV mewah itu, Lestari duduk berdampingan dengan CEO ternama dan selebritas. Ia mengenakan baju sederhana, tapi sorot matanya kuat. Apa yang membuat Anda bertahan? Tanya host acara. Lestari tersenyum. Karena saya tidak punya pilihan lain selain maju. Kalau saya berhenti, saya akan kembali ke lantai toilet, dan saya tak mau menyerah hanya karena orang bilang saya tidak pantas sukses. Tepuk tangan bergema, bahkan beberapa penonton meneteskan air mata, dan di malam itu, Lestari menyadari satu hal, ketenaran bukan tujuan akhir, tapi tanggung jawab baru untuk tetap jadi diri sendiri, agar perjuangan yang ia mulai dari titik nol tak hilang di tengah sorotan kamera. Bintang, saat kamu naik, badai tak selalu datang dari luar. Kadang, badai terbesar datang dari dalam dirimu sendiri. Beberapa bulan setelah tampil di televisi, Lestari resmi menyewa dapur kecil untuk memperbesar produksi. Ia juga mempekerjakan 2 TKW asal Indonesia dan 1 mahasiswa Korea paruh waktu. Tempat itu jadi saksi kerja keras setiap malam, diisi tawa, tangis, dan aroma kopi yang menenangkan. Namun, ketenaran mulai membawa konsekuensi tak terduga. Pertama, muncul akun-akun media sosial palsu mengatasnamakan Lestari. Mereka menjual kopi palsu, bahkan mengklaim diri sebagai teman dekat Lestari. Lestari harus meminta bantuan teman Koreanya untuk melapor dan mengurus hak cipta mereknya. Lalu datang isu pajak. Pemerintah mulai melirik bisnisnya yang tumbuh cepat. Ia dipanggil ke kantor imigrasi untuk menjelaskan legalitas usaha dan izin tinggalnya. Lestari panik. Ia hanya ingin jualan kopi, bukan berurusan dengan hukum. Di sisi lain, beberapa pekerja migran mulai membencinya secara terbuka. Dulu sama-sama nyelap toilet, sekarang sok CL, kata seseorang di grup chat komunitas. Lestari sedih, tapi tak membalas. Ia tahu, setiap kesuksesan akan mengundang iri. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap bekerja jujur dan membantu orang lain. Namun badai terbesar datang dari arah yang paling tak ia duga. Cafe waralaba besar tiba-tiba membuka cabang di depan kios kopinya. Mereka menjual kopi seharga setengah dari harga Lestari. Pelanggan mulai berkurang, pemasukan menurun, karyawan mulai gelisah. Malam itu, Lestari duduk di dapur sambil memandangi catatan keuangan. Ia merasa sendirian, semua perjuangan bertahun-tahun seperti akan runtuh dalam sekejap. Namun, sebuah pesan masuk dari pelanggan setianya, seorang guru Korea yang dulu selalu membeli kopi pagi-pagi. Kopimu bukan soal rasa, tapi tentang semangat hidup. Tolong jangan berhenti. Kata-kata itu menyentuh hati Lestari. Ia bangkit. Ia mulai merancang strategi baru, memperkuat brand, menggandeng komunitas migran untuk promosi, membuat cerita pendek tentang kisah hidup di balik tiap botol kopi. Ia juga mendaftarkan dirinya untuk pelatihan bisnis kecil dari pemerintah Korea. Di sana, ia belajar tentang manajemen stok, perpajakan, dan strategi promosi. Tak lama kemudian, Lestari mulai membuat video singkat di media sosial. Ia menceritakan kisahnya, proses pembuatan kopi, bahkan memperkenalkan tim kecilnya. Videonya viral, bukan karena editing mewah, tapi karena kejujuran dan ketulusan yang langka. Satu video, di mana ia membagikan kopi gratis untuk migran baru di stasiun kereta, bahkan ditayangkan ulang di TV nasional. Dukungan kembali mengalir. Pelanggan berdatangan, bukan karena diskon,
Tapi karena nilai di balik produk, dan pada malam ulang tahun bisnisnya yang kedua, Lestari mengadakan syukuran kecil. Ia berdiri di depan teman-temannya, memegang mikrofon dengan tangan gemetar dulu. Saya pikir sukses adalah soal uang, tapi sekarang saya tahu, sukses adalah ketika kamu bisa tetap jujur, meski dunia memaksamu jadi orang lain. Dan ketika lampu kaf kecilnya mulai pada malam itu, Lestari menatap langit Korea yang dingin. Tapi kini terasa hangat, karena ia tahu, badai boleh datang, tapi ia tak lagi sendirian menghadapi semuanya, bintang-bintang. Kadang, perjalanan jauh justru membuat kita lebih dekat pada arti pulang yang sesungguhnya. 2 tahun berlalu, sejak kios kecil Lestari mulai beroperasi di ujung gang dekat kampus kini, kios itu telah tumbuh menjadi cafe 2 lantai bergaya industrial, lengkap dengan ruang kelas kecil untuk pelatihan barista migran. Di dindingnya tergantung foto Lestari sedang menyerahkan kopi ke Presiden Korea dalam sebuah acara wirausaha migran internasional. Namun di tengah kesuksesan itu, Lestari sering memandangi foto keluarganya yang terpajang di balik etalas. Wajah ibu, adik, dan rumah tua di desa selalu memanggil di antara kesibukan. Pagi itu, ia mendapat telepon dari Indonesia. "Kak, ibu ingin sekali bertemu." Dia sering duduk di teras, menunggu ada suara motor berhenti, berharap itu kakak pulang. Lestari terdiam, suara adiknya membuat hatinya runtuh. Ia mulai mempertimbangkan pulang. Tapi di saat bersamaan, pemerintah Korea menawarkan program khusus untuk ekspansi wirausaha migran, kredit lunak, pelatihan, bahkan peluang franchise. Ia duduk termenung di balkon kafenya, dalam hatinya ada 2 dunia, kampung halaman dan masa depan yang ia bangun di negeri orang. Ia bahkan menerima lamaran bisnis dari investor Jepang yang ingin membawa merek Lestari Coffee ke Tokyo dan Osaka. Apa aku harus memilih satu? Pikirnya. Di tengah dilema itu, ia menulis status di akun media sosialnya. Kalau kalian jadi aku, tinggal di negara yang membesarkan impianmu, atau pulang ke tanah yang menanamkan mimpimu pertama kali? Respons datang ribuan, banyak yang mendukung. Ia menetap, tapi tak sedikit yang menulis, pulang itu bukan menyerah, tapi kembali memberi. Akhirnya, Lestari membuat keputusan. Ia menyerahkan operasional utama bisnisnya ke tim manajemen yang ia latih sendiri. Ia tetap pemilik dan pemegang merek, tapi memulai perjalanan baru ke Indonesia. Kepulangan Lestari disambut ramai di desanya. Warga berjejer di pinggir jalan, membawa spanduk bertuliskan "Selamat datang, Lestari kebanggaan desa kami." Ia menangis saat memeluk ibunya yang tubuhnya sudah jauh lebih kurus, tapi senyumnya tetap hangat. Tak butuh waktu lama, Lestari memulai proyek barunya, membangun sekolah keterampilan gratis untuk perempuan desa. Ia membuka pelatihan membuat kopi, digital marketing, hingga bahasa asing. Ia bahkan menjalin kerjasama dengan perusahaan di Korea untuk membuka jalur kerja legal dan aman. Media lokal dan nasional datang meliput. Judul-judul berita bermunculan. Pulangnya putri kopi dari Korea, dulu cuci toilet, kini bangun sekolah gratis. Di puncak acara peresmian sekolahnya, Lestari berdiri di podium, mengenakan kebaya sederhana. Ia melihat ke arah anak-anak muda di depannya, matanya berkaca-kaca. "Dulu saya hanya punya 1 koper dan harapan kecil. Tapi sekarang, saya pulang membawa sesuatu yang lebih besar, ilmu dan keberanian untuk bermimpi. Dan saya ingin kalian juga punya itu." Penutup cerita. Dan saat matahari terbenam di ufuk desa, Lestari berdiri di samping ibunya di beranda. Tak lagi memandangi langit Korea, tapi langit tanah kelahirannya sendiri, di mana semua luka, rindu, dan keberanian akhirnya menemukan tempat untuk pulang.